ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai, seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu. Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Kalau dikatakan Rismond, bla 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 pengecut, silahkan bantah itu dalam tulisan juga. Saya tidak maulah, ya, saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tifa sebagai sahabat, sebagai keluarga. Tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Pak Rismond, ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan kebiasaan pesan apa? Jangan sembunyikanlah, ayolah. Meskipun awalnya kalian akan dianggap pengkhianat, itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Nggak ada watermark, halo. Tidak ada emboss, halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada emboss, tidak ada watermark. Saya sudah lakukan cross check dengan puluhan metode dan ada. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya. Ayo kita secara terbuka undang wartawan. Saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi, stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara private maupun secara publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, open source, sama seperti buku 400 sekian halaman, 480 tulisan saya di buku Jokowi's White Paper 700-an itu. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, seorang yang mendasarkan statementnya berdasarkan objektivitas penelitian, maka seharusnya terbuka terhadap hasil-hasil baru. Jangan langsung dicibir. Pengkhianatlah, pengecutlah. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open-minded. Harusnya open-minded.
telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak. Dan lebih percaya tulisan saya. Next, 2026. Halo semua, selamat datang di akun saya, Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen. Berikut ini, dari pembicaraan si Rismon menjilat ludah sendiri, malu sekali. Orang kayak gini gak usah dipercaya karena bermuka dua. Yang palsu akan berkumpul dengan yang palsu karena untuk menutupi kepalsuan yang mereka lakukan. Lebih baik mati daripada jadi pengkhianat. Ingat ucapan Anda. Rismon kesambet akalnya warasnya dari pejuang sekarang jadi termul Jokowi demi parcel dari Gibran. Orang ini martabatnya lebih rendah dari kaki 4. Dia yang pertama kali memulai, dia yang mengakhiri juga. Rismon menjilat ludahnya sendiri, benar-benar pecundang pengkhianat kamu mohon. Saya kira macan, ternyata asu. Sudahlah, pengkhianat lebih buruk dari apapun yang buruk di dunia ini. Sudah masuk gerombolan penjahat. Selamat Anda yang layak jadi termul, mencari makan dengan menjilat ternyata sudah tidak menjijikkan lagi. Inilah pengkhianat sejati, nggak ada malunya setelah keluar-keluar begitu dituduh. Ijazahnya di Jepang palsu, langsung kicap ketakutan. Sepertinya Rismon dan Mulyono ijazahnya sama-sama palsunya. Ini orang gak ada kemaluannya, memalukan, jijik lihat mukanya. Saya siap dicap sebagai pengkhianat asal saya dapat miliaran. Gak ada guna mau nulis lagi. Orang sudah gak ada yang percaya sama lo. Selama ini lo nguji apa? Kok tiba-tiba selama 2 minggu kita uji lalu datanglah uang di rekening saya dan akhirnya hati saya goyah. Miris dulu, teriak-teriak, setelah aibnya dibongkar lawan auto jadi termul dan puja Jokowi. Hepeng punya bicaranya Lai Rismon. Kemarin sampai melotot-melotot, sekarang termul. Anggap ini orang gede yang baru keluar dari rumah sakit gila. Mulutmu sudah nggak ada yang percaya mon, ternyata omon-omon. Matamu katarak mon, membuat hatimu membatu, mengerikan integritasmu. Sibuk cari alasan pembenaran, sana nyebur saja di Danau Toba. Rismon malu-maluin jurusan UGM aja. Kok jadi muak ya lihatnya? Dia yang mati-matian mengatakan palsu, tapi dia yang mengatakan menantang, yang mengatakan palsu. Alangkah lucunya perilaku orang-orang di negeri ini. Jadi pengen ketawa gue kemarin, kemana aja mon, izin pulang kampung status tersangka dan wajib lapor gimana wek. Sekali pengkhianat tetap pengkhianat. Hai Rismon, hati-hati dengan mulutmu. Minta maaf boleh saja, hukum harusnya jalan, harus lanjut jalan. Hukuman mengerikan bagi pengkhianat. Mungkin inilah kekuasaan Allah di bulan Ramadan. Semua kemunafikan dan kebohongan Dia bukakan. Dunia ini panggung sandiwara. Tuhan maha membolak-balikan hati orang. Dulu lawan, sekarang jadi teman. Orang kayak apa nih sekarang begini, besok begitu. Dan bagaimana masalah kau maki-maki Kapolri? Bagaimana data pendukung lain yang janggal bang? Menjijikan melihat karena penipu dan pembohong si Bodet Rismon ini. Ingat, dia ini penipu dan pembohong. Tak ada satupun kata-katanya yang patut dipercaya. Miris Indonesia yang dikuasai termul kini. Kita ini dijajah termul-termul. Sekarang orang dah gak percaya sama lupa. Sama lupa pagi tempe sore dele. Aslinya Jokowi kro arek-arek iki drama-dramaan weke-weke. Raut ajanya sudah berubah. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Perlu Anda sadari sangat banyak rakyat yang sudah sakit hati akibat perbuatan Anda terhadap ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Doktor palsunya terbongkar sudah oleh kubunya Jokowi. Tukang tipu memang harusnya sekubu dengan tukang tipu. Dengan cara yang tidak manusiawi, bukan gentleman tapi munafik. Kalau nyerah, setidaknya jangan jadi pengkhianat. Forgotten cair, lumayan kayaan nilainya. Ternyata jalurnya macam-macam yang ujung-ujungnya cair. Kelihatan Rismon di bawah ancaman serius. Semoga Ajab segera diturunkan atas masalah ini. Amin. Rismon ternyata goya juga. Wek. Gara-gara takut di penjara akhirnya berlalu kubu. Ntar siapa lagi nih? Dokter Tifa. Pret. Wes gak percaya karo omonganmu mon kocak lu. Lucu kemarin daun menggebu-gebu 1000% kocaknya minta ampun.
Ini gara-gara ijazahnya yang dari Jepang takut ketahuan palsunya, jadi langsung damai aja daripada malu karena ijazahnya juga palsu. Siapa mon yang percaya tulisanmu lagi mon? Sebentar lagi Rismon pakai fasilitas mewah karena istri dan keluarganya sangat membutuhkan. Kasihan Rismon memiliki sejarah hidup yang sangat memprihatinkan. Dulu teriak termul jadi termul juga. Kepret. Inilah contoh orang yang tidak bisa dipercaya. Alhamdulillah Bang Rismon Senipar sudah sadar. Terima kasih ya Allah. Terbaik gunakan akal hati manusia yang waras. Dulu mantep bilang termul-termul, sekarang jadi termul sendiri. Apapun pengakuan dan ketulusan Rismon yang mengakui kebenaran tapi belum bisa menebus sakitnya dari pengkhianatan fitnahan kepada keluarga Jokowi. Rismon tetap harus menebus dengan penjara. Sekali pecundang, ya pecundang mon. Sekali pengkhianat, ya pengkhianat mon. Udah nggak usah banyak alasan basi. Sebentar lagi jadi komisaris, takut di penjara dan mendapat tekanan maka jadi pengkhianat. Kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita ambil hikmahnya. Inilah orang jahat, semoga tidak ada yang meniru. Hebat dan luar biasa sikap gentleman Pak Rismon, tidak ada motif lain melainkan dengan tujuan kebenaran. Sungguh hina memuakkan calon komisaris nih. Jejak digital Anda takkan pernah hilang mon, para Anda. Kebenaran sejatinya selalu pada jalannya. Semoga saya selalu Pak Rismon. Di puasa Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Bang Rismon diterima oleh Allah SWT. Manusia itu pasti ada salahnya dan kehilangan. Yang penting dia sudah menyadarinya. Mohon saya Allah dimanapun saya terharu atas sikap Anda yang segitunya tulus melakukan cara ini. Insyaallah siap dukung. Selalu sama Bang Rismon, terlepas dari pernah salah apapun yang terjadi nanti, mengaku kesalahan sendiri jauh lebih mulia ketimbang dianggap pahlawan tapi mendustai diri sendiri. Tak akan pernah percaya lagi masalah apapun yang akan dilakukan Rismon ini ke depannya. Gimana ya kau lihat skripsi Jok yang tidak ada tanda tangan? Bagaimana yang kau bilang tidak ada KKN? Akhirnya termul juga. Rismon termul baru. Jiwa uang koruptor, jiwa pasangan, jiwa kebenaran tidak mencele. Bahasa tubuh Rismon lelah, batin tertekan dan malu. Wih, cair nih mon. Yakinlah kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Seumur hidup itu sedalam kelelahan, gak sangka plot twist. Sejatinya lawan di mata lawan lebih bermartabat dari seorang pengkhianat terhina di mata siapapun. Gonggongan seorang pecundang, mulutnya lebih cepat dari laju otaknya. Mohon memalukan sekali, setriliun persen bahkan sampai bertriliun memalukan sekali mohon. Ingat kata-katamu, jangan penjara, nyawa pun Anda pertaruhkan. Kalau saya minta maaf, di mana muka saya ditaruh? Jika hari ini atau besok saya mati, tapi saya mati bukan sebagai penjilat. Sekarang di mana semua yang kau ucapkan di dunia ini memang panggung sandiwara dan akhirat selamanya. Allah lucu amon, temuan gugur tanpa peperang, ijazah temuan mau dibongkar oleh termol. Kami sangat jengkel dan emosi terhadap si bangsat ini itu. Sekarang argumennya mencari pembenaran dirinya sendiri. Istilah setelah jasanya dilaporkan ke Polda. Sumpah palsu di pengadilan, makan itu sumpah. Wak Angela makan muntahan sendiri, ternyata termu calon komisaris BUMN. Sakit jiwa. Wah, berarti selama ini Bang Rismon karena belum dapat ya